Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Bertemu kembali dalam khotbah ibadah pertangyangan atau ibadah rumah tangga untuk pertangyangan pada hari ini Kamis 16 Juli 2020, di mana firman Tuhan tertulis dari kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Demikian kesaksian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Memberi dari hati, dan hati yang penuh sukacita. Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, firman Tuhan pada ibadah pertanyaan hari ini mengajak kita, mengingatkan kita bagaimana kita memahami pengajaran Yesus tentang persembahan. Selama ini mungkin kita sudah pernah, bahkan dalam ibadah yang kita laksanakan, kita selalu memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, persembahan ibadah kita kepada Tuhan. Bahkan sebagian sudah memahami adanya adanya persembahan bulanan, adanya ibadah ucapan syukur, atau dalam orang Batak dikatakan hamulateon, sudah tahu memberi ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Dan itu bagian dari apa yang kita mengerti dan kita pahami, bahwa Allah yang mencukupkan segala hidup kita, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ia menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu Allah yang punya. Ketika Allah memiliki segala sesuatu, Dia berikan kepada kita ungkapan rasa syukur kita sebagai penerima. Kita balikan dengan memberikan persembahan. Diberkati untuk memberkati, diberi untuk juga memberi. Ketika kita tahu memberi dari hati dan penuh dengan ungkapan syukur, maka apa yang kita berikan menjadi berguna dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita lihat bagaimana seorang janda memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus ketika Dia menghadapi peti persembahan. Tuhan Yesus melihat fenomena bagaimana orang datang memberikan persembahan, orang kaya memberikan dalam jumlah yang besar, dan datanglah seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan Yesus memanggil murid-muridnya. Janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Kenapa dia memberi lebih banyak? Dia memberikan apa yang ada padanya. Yang lain memberi dari kelimpahannya. Tidak berarti yang lain itu dinyatakan tidak diterima persembahannya, bukan berarti seperti itu. Tetapi ada hal yang mau diangkat Tuhan Yesus dari kejadian ini, bahwa janda ini memberi segala yang dia miliki. Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang bisa kita lihat dari nas firman Tuhan pertangyangan ini? Yang pertama, janda ini memberi dan mempercayai. Dia memberi dan mempercayai apa yang dia percayakan. Ketika dia berikan semua yang dia miliki, dia percaya Allah akan memelihara hidupnya, karena dia tahu Allah tidak akan membiarkannya sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita percaya Allah akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Ketika kita mempercayakan persembahan kita, kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya Dia juga akan memelihara hidup kita. Bagian yang kedua yang bisa kita lihat dari pengajaran firman Tuhan pada hari ini, yakni memberi adalah pengorbanan. Memberi adalah pengorbanan, bentuk dari pengajaran Yesus, di mana
teladan dia tunjukkan, dia berikan teladan bahwa dia Tuhan, dia Yesus yang tinggal hidup dalam hidup kita, yang datang ke dunia memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kurban persembahan untuk menghapus dosa pelanggaran manusia. Dialah teladan sejati yang memberikan pengorbanan. Contoh yang ditunjukkan, teladan yang diberikan oleh Yesus tidak berarti menyatakan bahwa kita juga harus mempersembahkan hidup kita tersalib di kayu salib karena Yesus sudah menyalibkan dirinya. Tidak seperti itu, tetapi kita boleh mempersembahkan hidup kita, pengorbanan kita, pengorbanan waktu kita, materi kita, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pelayanan, untuk menolong sesama. Pengorbanan yang kita lakukan tanpa pamrih, tanpa harus mengungkit-ungkit, saya udah memberi ini, saya udah membantu ini, saya udah melakukan ini. Tidak seperti itu, tetapi apa yang kita lakukan Tuhanlah yang tahu. Pengorbanan yang kita berikan, yang kita lakukan, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu ibu bapak saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, saat ini kita mau diajak menjadi pribadi-pribadi yang mau ikhlas memberi. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat dalam melakukan segala hal. Khusus hari ini dalam ibadah pertanyaan ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang taat, memberi dari hati yang ikhlas, hati yang penuh sukacita, memberi untuk pekerjaan nama Tuhan, pelayanan di tengah-tengah gereja. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu diberikan oleh Tuhan pemilik segala sesuatu, berkat-berkat yang tercurah Dia berikan dalam hidup kita. Sedikit banyak semuanya Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Mari kita belajar untuk terus memberi dari hati, memberi dengan hati yang penuh sukacita. Selamat belajar untuk memberi dari hati. Selamat memberi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.